Alhamdulillahirabbil alamin, tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir, masih dalam pembahasan peran wanita dalam pemberdayaan ekonomi syariah, dan masih bersama dengan Ibu Dr. Anda Haja Naimah. Di sini banyak hal yang kemudian juga sebagai ilmu, Bu ya. Bahkan kalau orang Banjar kalau mau jual beli pasti ada istilah tukar dan ada istilah jual. Rasanya tidak ditemukan di daerah-daerah lain yang kemudian juga bahkan kebiasaan ini dibawa sampai misalkan berangkat ke Jakarta, kalau kita beli sesuatu tukar gitu ya, nggak ngerasa bahwa itu beda tempat sebenarnya. Nah, boleh dilanjutkan deh Bu, apa saja yang kemudian juga edukasi penting tadi yang sempat terjeda? Iya, tadi kan selain kita membaca komposisi, artinya hanya barang yang baik dan halal saja yang kita konsumsi untuk keluarga, juga istilah-istilah lain, misalnya menabung. Nah, kalau menabung kita cari bank syariah atau koperasi syariah misalnya. Nah, itu untuk keluarga dan untuk masyarakat. Jadi koperasi simpan pinjam syariah sekarang sudah ada, tapi tidak sebanding juga sih dengan yang konvensional. Konvensional lebih banyak, tapi ini terus kita lakukan karena saya juga aktivis perempuan di organisasi ini, juga kami sudah punya koperasi juga, dan berprinsip syariah gitu. Jadi awal berdiri juga banyak yang tidak mau ya, jadi akhirnya berdiri koperasi itu dengan konvensional, tapi seiring dengan waktu saya punya tuntutan untuk bisa koperasi ini dibawa ke syariah. Nah, akhirnya jadilah koperasi syariah. Pasti mungkin Ibu juga sering mendengar ya Bu ya, kalau kita bicara mengenai konvensional dan syariah, di tengah-tengah masyarakat ada pro dan juga kontra. Betul. Ya. Kabarnya ekonomi syariah ini hanya membawa istilah yang berbeda, padahal topengnya dibalik dari itu semua juga sama sebenarnya, konvensional. Ibaratnya kalau di konvensional kita mengenal yang namanya bunga atau kemudian juga itu dianggap riba dalam Islam begitu ya. Nah, kemudian ekonomi syariah ini sendiri kan ada istilah yang namanya bagi hasil dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sebenarnya menjawab akan statement atau kalimat-kalimat seperti itu, Bu? Ya, memang itu yang dilabeli di masyarakat. Ya. Saya kalau ngajar juga seperti itu, Bu, sama aja ternyata katanya. Syariah dengan konven itu, semua mengambil keuntungan. Memang kan akad itu ada namanya akad tabaru, ada tijari. Kalau akad tabaru itu tidak boleh diambil keuntungan karena sifatnya adalah ta'awun, tolong menolong, seperti hutang piutang. Nah, itu nggak boleh kan diambil keuntungan karena di sana adalah ta'awun, menolong. Orang yang mau berhutang tuh pasti kondisinya lemah, dia pengen dibantu. Gitu. Nah, orang yang sedang lemah, kalau kita ambil keuntungan akan semakin lemah. Nah, Islam tuh sangat menjaga seperti itu. Makanya itu harus kita tolong dibantu saja, tapi tidak diambil keuntungan. Satu akad lain lagi adalah tijari. Akad tijari ini boleh diambil keuntungan, seperti dalam jual beli dan lain-lain. Nah, sebagaimana yang sudah dikonsep. Termasuk kredit berarti. Iya, itu tadi pengalihan murabahah. Itu tadi yang syariah. Yang dimaksud di sini ya. Iya, jadi boleh. Apabila sesuai dengan rukun dan syarat boleh, tapi nama akadnya itu adalah akad murabahah. Jadi akadnya, karena kan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, penuhilah janji-janjimu. Jadi berakad itu berjanji. Kalau sudah seseorang dengan orang lain berjanji, berarti itu jadi undang-undang bagi si pembuat janji itu. Dia harus mentaati. Bu, sebagai bentuk edukasi mungkin juga kepada pemirsa Duta TV dimanapun Anda berada, kiranya akad murabahah itu sendiri boleh diceritakan proses sederhananya, Bu, seperti apa? Ya, gambaran umum saja ya, yang gambaran umum. Seperti gini, misalnya Mas Gusti mau membeli sepeda motor gitu ya. Jadi pihak di koperasi, misalnya nih sama koperasi ya, pihak koperasi itu membelikan sesuai dengan keinginannya Mas Gusti. Kemudian diberitahu modalnya adalah 16 juta, mereknya apa ya, yang sudah 16 juta. Kemudian kata koperasi, kemudian Mas Gusti adalah anggota koperasi, dia koperasi itu sudah ditetapkan keuntungannya misalnya 20% selama 20 bulan misalnya. Nah, itu yang disebutkan. Tapi kalau di koperasi no problem karena dia ditetapkan sudah. Jadi anggota semua tahu dan setuju kan waktu RAT. Tapi kalau di masyarakat biasanya perlu nego. Nah, jadi harga berapa, harga beli, kemudian keuntungan berapa mau diambil. 30% misalnya dari pihak penjual, kemudian ditawar boleh.
ditawar oleh si pembeli. Jadi terjadi negosiasi. Kalau sudah mereka sepakat, baru harga modal ditambah tadi harga keuntungan dibayar bercicil. Dibayar bercicil. Tapi murabahah itu ada lagi lil wakalah. Jadi ada 3 pihak berarti. Pihak penjual, pembeli, dan pihak ketiga ini wakil yang membelikan barang. Nah, kalau di bank misalnya ada pihak lain yang membelikan. Nah, itu ada berarti ada nilai di sana. Kalau konvensional, gambaran umumnya mungkin Seperti perbedaan yang kayak kalau masalahnya seperti tadi, apa yang menjadi perbedaan? kalau kredit ya, nah kredit itu konvensional, misalnya itu sudah dipatok tuh bunganya. Bunganya sudah Jadi dipatok. kalau intinya perbedaannya kalau syariah itu berdasarkan negosiasi, gitu ya. Iya. Kalau kemudian juga konvensional itu sudah dipatok dan mau tidak mau, ya mau tidak mau. Iya. Artinya mengambil keuntungan yang memang Sekehendak dari dari sepihak. Oke. Oke. Nah mungkin boleh terakhir kesimpulan dalam tema kita pada hari ini kepada pemirsa di rumah. Iya. Sebagaimana yang sudah kita uraikan tadi, maka kesimpulannya pada pembicaraan kita pada hari ini, perempuan itu sangat pas dan sangat cocok sekali untuk bisa memberdayakan ekonomi syariah, karena perempuan itu sendiri tidak bisa lepas dari kehidupan berekonomi dalam kehidupannya sehari-hari. Karena perempuan tadi diberi beberapa kelebihan, termasuk dalam struktur otaknya, komunikasi, dan lain-lain. Perempuan ternyata lebih banyak bisa mengedukasi, terutama ibu itu adalah sebagai tarbiyatul aulad, pendidik pertama di rumah tangga. Kemudian dia juga adalah makhluk sosial yang bisa bersosialisasi dengan orang lain sehingga memberikan edukasi tentang tentang ekonomi syariah. Insya Allah dengan kita berekonomi syariah, kehidupan ekonomi rumah tangga kita menjadi meningkat, rumah tangga kita menjadi diridhoi Allah, dan kita mendapatkan harta yang diridhoi Allah sehingga kita bisa memperoleh kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Itu yang menjadi harapan bagi kita semua. Intinya apa yang dijalankan selama kehidupan yang sebentar ini, insya Allah menjadi sebuah keberkahan. Tidak hanya bagi keluarga, namun juga bagi karir, ataupun juga bagi tanggung jawab kewajiban-kewajiban yang harus kita jalankan. Terima kasih Ibu Dr. Endah Hajana Ima MH yang kemudian juga sudah hadir dalam agenda majelis sore hari ini. Semoga sehat selalu bersama keluarga, Bu. Intinya semangat terus juga sambil ngajar online gitu ya. Dan kita harapkan juga sekali lagi pada COVID-19 bisa segera berakhir. Mohon doanya juga kepada kami semua di sini, dan insya Allah juga para pemirsa di rumah bisa segera semangat begitu ya untuk kemudian juga beraktivitas, jangan sampai di rumah saja tapi akhirnya pasif untuk kemudian juga harus tetap produktif walaupun di rumah saja. Baik, terima kasih pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan program Majelis Sore hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan insya Allah menjadi keberkahan bagi kita semua. Akhirnya, saya Gusti Muhammad Hermawan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.